Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayah bunda yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Senantiasalah kita bersyukur pada Allah Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, kesempatan, kedamaian, keselamatan, kenyamanan, semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bersyukur juga menghargai pemberian Allah Ta'ala, baik yang berupa materi maupun imateri. Dan bersyukur juga berarti membuka mata hati, membuka mata batin, membuka mata ruhani, membuka mata jiwa, sehingga nur ilahi, cahaya ilahi bisa masuk ke sanubari kita masing-masing. Ayah bunda yang saya hormati, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, topik untuk malam hari ini sesuai undangan di WA Group, yaitu ikhlas berkorban. Jadi topiknya sebetulnya bukan berhubungan dengan hanya korban, tapi korban di sini adalah perjuangan atau berjuang, berkorban dalam arti umum juga. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kita mempelajari beberapa petunjuk Allah, ya, biasanya kita di antara umat Islam pada umumnya ini sering memperingati, melaksanakan ritual haji dan penyembelihan kurban sebatas upacara saja. Namun mari kita merenung lebih dalam, menembus dinding syariat untuk menemukan hakikat dan substansi sejati dari apa yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi untuk kajian malam ini, kalau syariatnya kita kan sudah ya mengerjakan tiap tahun secara seremonial, tapi kita masuk ke dalam hakikat, karena tanpa mengetahui hakikat suatu ibadah itu akan sia-sia. Kalau Bapak Ibu ke Mekah hanya tidak tahu hakikat, ya cuma digambarkan oleh Allah bersiul dan bertepuk tangan di depan Ka'bah kan begitu. Tapi manakala tahu, oh ternyata maksudnya simbolik dari kain ihram dan seterusnya itu seperti itu kita akan mengetahui. Dalam surat Ali Imran ayat 96, ya, sebagai ayat awal, mari kita berselancar beranjang sana melihat ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awala baitin wudi'a linnasi laladzi bibakata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya bait, ya, bait pertama, ya. Bait bisa diartikan rumah, ya. Yang dibangun untuk manusia ialah yang dibakah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Nah, ayat Qur'annya bakah diartikan Mekah. Ya tidak apa-apa. Dan secara syariat, ya, sering saya menyampaikan bahwa dulu, ya, nenek moyang kita Nabi Adam membuat rumah pertama kali adalah di sana. Kemudian kita ini adalah keturunan perantau. Tapi mari kita lihat lebih dalam, ya, kita elaborasi ayat ini yang berhubungan dengan istilah bait atau rumah. Secara harfiah, asal kata bait berarti rumah, sesuatu yang karakternya tetap, kokoh dan tidak berpindah-pindah. Ini adalah sebuah perumpamaan atau amsal. Makna secara substantif, Baitullah bukan sekedar bangunan batu, melainkan lambang dari ketetapan Allah atau sunatullah yang bersifat universal dan abadi. Nah, jadi bait di sini
diartikan lebih luas, ya, bukan hanya apa itu Ka'bah, tapi aturan Allah, ketetapan Allah yang lebih luas. Oleh karena itu, ketika Allah berfirman dalam surat Quraisy, ya, "Falyabudu rabb hadzal bait", ya, maka hendaklah mereka menyembah yang punya rumah, bukan menyembah rumahnya, tapi menyembah yang punya rumah. Rabb hadzal bait maknanya adalah perintah untuk tunduk sepenuhnya kepada aturan dan ketetapan Allah. Ketetapan hukum Allah atau sunatullah adalah sesuatu yang pasti berlaku dan tidak ada tawar-menawar di dalamnya, sebagaimana ditegaskan dalam surat 33 surat Al-Ahzab, ya, ayatnya 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makana 'alan nabi min kharajji fima faradallahu lahu sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl wa kana amrullahi qadaron maqdura. Tidak ada suatu keberatan pun atas nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Jadi kalau Allah telah menetapkan yang demikian itu apa? Sebagai sunahnya, sunatullah, disebutkan sunatullah, ketetapan Allah kepada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Jadi untuk para nabi, ya, nabi-nabi dahulu termasuk ya Nabi Muhammad, itu sudah ada yang namanya ketetapan Allah ataupun sunatullah. Seperti misalnya kausalitas, ya, hukum sebab akibat, konsep laha makasabat wa alahi maktasabat, kemudian hal jazaul ihsan ilal ihsan dan lain sebagainya. Itu adalah semua hukum juga tabur tuwe ataupun sebab akibat. Nah, kita dalam mengelaborasi ayat ini kan gerakan ilmu untuk memahami Al-Quran sebagai knowledge, ya. Ilmu itu knowledge, ya. Kita pupuk akidah kita dengan ilmu, pemandu amal adalah juga ilmu. Karena tanpa ilmu ya namanya rubuh-rubuh gedang, ataupun bisa dikatakan secara Quran itu taklid. Apalagi taklidnya taklid buta. Hanya dongeng diikuti, bukan petunjuk. Ini nanti ya akhirnya tidak ada ketenangan. Dalam kita semangat mentilawah, ya, kan ada perintah utlu ma uqiya ilaika minal kitab. Sering saya baca dalam surat Al-Kabut ayat 45 itu. Tilawahlah apa-apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab. Jadi kita mentilawah, ya. Mentilawah Al-Quran, ya. Tadi sudah saya sebutkan. Sekarang ada istilah, ya, membaca peristiwa. Ya, kita membaca peristiwa alam, ya. Ini nanti kita bahas di belakang, ya. Semangat berkorban, semangat memahami syariat dan hakikat. Ibrahim seorang pemuda pemberani, ya, karena kan dalam haji dan kurban itu kan dari kisah Ibrahim, ya. Qalu sami'na fatan tadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Jadi waktu itu ada masyarakat, ya, mengetahui bahwa Ibrahim ini mencela berhala. Kemudian yang lain lagi ada Ashabul Kahfi yang dulu sudah kita bahas tentang gua rohani, ya. Ini juga seorang pemuda yang apa istilahnya akidahnya kuat sebagai mempertahankan petunjuk Allah, dan petunjuk itu ya kalau pemuda ya komunitas anak-anak, ya, pemuda muslim yang berilmu, karena petunjuknya itu adalah ilmu. Kemudian Nabi Yusuf yang kemarin surat Yusuf sudah kita bahas secara mendetail, ya, satu surat itu dari mulai mimpi,
masuk sumur sampai kena fitnah dan sampai menjadi Perdana Menteri atau Menteri Ekonomi. Kemudian Musa juga sudah kita bahas ya, ini sebagai nambah semangat saja bahwa Musa itu adalah Qawiyul Amin, seorang suami yang kuat, qawi, amin yang terpercaya. Jadi semangat anak muda yang kuat dan terpercaya yang disukai oleh anak perempuannya Nabi Syuaib. Bapak Ibu yang saya hormati, berkorban dengan ikhlas itu asal muasal rezeki halal dalam pencarian. Jadi kita mencari rezeki itu yang halal dulu, baru untuk korban, baik itu sedekah, infak, zakat, sedekah dan lain sebagainya itu harus kita mencari dengan yang halal. Jangan hasil korupsi untuk sedekah, hasil korupsi untuk infak, untuk umroh itu namanya tidak sesuai dengan kaidah atau syariatnya. Kemudian halal zatnya, ya halal zatnya itu misalnya ya kalau daging ya bukan daging babi dan lain sebagainya, bukan minuman keras, itu halal zatnya. Dalam berdagangnya seperti itu. Kemudian dalam berkorban itu ada istilah wajib dan ada nafilah. Ya, wajib itu ya yang berhubungan dengan sedekah utama seperti zakat kepada fakir miskin, anak yatim yang di situ memang memerlukan biaya ya. Kemudian nafilah, ya nafilah itu yang sesuai, yang sunnah-sunnah muakkad dan lain sebagainya. Lantas ikhlas, dalam berkorban itu ikhlas ya. Ikhlas itu kan juga mengetahui fungsinya ya. Fungsinya misalnya kalau Bapak Ibu ada orang bawa stok map datang minta bantuan untuk yatim piatu atau untuk ini itu dan sebagainya. Padahal Bapak Ibu tidak tahu ini gedungnya di mana, tidak tahu sama sekali. Kan otomatis ya memberikan tidak ikhlas. Tapi kalau kita tahu misalnya kemarin kita ngumpulkan ya dapat 1.150.000 itu kan, yang 650 saya kasihkan yatim bangin, yang 500 untuk Pondok Al-Hikmah pembangunan. Nah ini barangnya ada. Kita kan ikhlas karena oh itu tempat yatim piatu memang ada anak yatim, ada membangun gedungnya. Bahkan yang akhir ini membangun asrama putri. Kemudian Pondok Al-Hikmah juga gitu, oh ini bangunnya gedungnya seperti itu. Kemudian dulu kalau kita mungkin dimintai sumbangan ya untuk membangun gedung Baidah di UMS sana, sekarang megah itu misalnya, barangnya ada. Jadi kita ikhlas kalau cuma ya dimintai tapi orang genah fisiknya ya itu kan kita juga nggak ikhlas. Kemudian sesuatu yang masih dicintai, kalau kita memberi ya, misalnya uang itu ya kita masih cinta, makanan ya juga seperti itu, pakaian juga seperti itu. Maka kalau infak sedekah pakaian bekas itu kalau saya tidak setuju, kalau saya pilih dibelikan baru, diberikan dengan begitu. Kalau bekas apalagi mampu keringet barang di berikan itu kan ya. Zaman sekarang itu malah wong sing ra duwe wong desa-desa iki sandangane apa-apa lho, Pak. Nggih. Sing wong sugih-sugih kalah biasanya. Nek zaman dulu itu anggere sandangane apik, gelange ngrimpyang, kalunge gedhe niku diarani wong sugih. Nek saiki mboten. Saniki golek meditasi nggih iso. Malah nek sing sugih tenan isin areng ngoten niku. Sing nganggo sing napa ngrimpyang dan sebagainya, ya. Pak dulu kan gelange ukeh terus marut kambil krombyang gitu. Bangga itu nek rewang ya dulu, tapi sekarang malah malu ya. Kemudian sesuatu yang masih dicintai, kemudian apabila lewat lembaga harus yang kredibel, yang terpercaya ya. Seperti misalnya korban ya, itu kan ada lasismu yang dikalengkan itu misalnya seperti itu. Saya kemarin pas rapat di sini sudah matur di Tamir sini saya nggak ikut karena saya ya apa istilahnya membagi untuk itu ya. Jadi kalau lewat lembaga itu harus yang kredibel, Pak, terpercaya, jangan hanya apa tadi seperti bawa stok map orangnya tidak jelas kan itu. Lantas apa hubungannya dengan haji dan Ibrahim? Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, diantaranya makom Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya, Baitullah itu menjadi amanah dia.
mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Ya. Nanti kita akan cuplikan haji syariat dan juga haji hakikat. Secara etimologi ya, haji, kata haji itu dari hajaja, berarti argumentasi, alasan atau hujah. Perjalanan menuju bait atau rumah ketetapan Allah tadi memerlukan sebuah kesadaran berpikir yang matang, kesadaran yang berbasis pada argumen kebenaran atau hujah. Inilah yang dianugerahkan Allah kepada Ibrahim alaihissalam dalam menghadapi kaumnya, sebagaimana termaktub dalam surat 6 ya, surat Al-An'am ayat 83 ya. Di sini kan ada istilah haja ya. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ngala qaumihi narfa'u darajatin mayyasha'u inna rabbaka hakimun alim. Dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi Ibrahim ini punya hujah, Pak. Jadi berhaji itu dalam arti juga berhujah, berargumentasi itu waktu zaman Ibrahim ini. Maka berhaji ke Baitullah secara hakikat adalah perjalanan kesadaran manusia, menggunakan hujah, akal dan hatinya untuk berserah diri masuk ke dalam sistem ketetapan Allah atau sunatullah. Barang siapa yang masuk ke dalam sistem ketetapannya, maka amanlah dia. Karena aminah, ayatnya seperti itu. Jadi puncak dari manifestasi ketundukan pada ketetapan ini digambarkan dalam peristiwa yang sering kita sebut penyembelian Ismail alaihissalam dalam surat Sofat, As-Sofat ayat 102. Ya, dalam surat Sofat kan ini ya. Bunyinya ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunaya inni ara fil manam ani azbahuka fangdur madza tara qala ya abatif al ma tu'maru. Saya ya satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika dia sampai berusaha bersama Ibrahim, bersamanya maksudnya anaknya ini dengan Ibrahim sudah, istilahnya saya sudah balago, sudah balik ya, dalam berusaha, saya berusaha. Wahai anakku, bahwa aku melihat berpikir atau berpikir ya, ini terjemahan nanti saya berikan dua terjemahan ya, dalam tempat tidurku. Jadi ada yang menerjemahkan mimpi ya, ro'a ya, ro'a fil manam, tapi ada yang ro'a itu berpikir fil manam dalam tempat tidur ya. Jadi maksud yang satu atau istilahnya pendapat yang satu itu di tempat tidur, Ibrahim tidur mimpi nyembelih anak gitu kan, terus tanya pada anaknya. Yang kedua ya, karena ini tentang tadi anaknya itu sudah falama balago ma'ahu sya'ya, jadi anaknya itu sudah dalam berusaha dengan Ibrahim itu sudah mandiri kan gitu dalam usaha. Maka Ibrahim ini aro fil manam, aro itu berpikir fil manam di dalam tempat tidur. Kan Bapak Ibu pernah ya pas dalam tempat tidur belum tidur itu berpikir. Siangnya mungkin ada masalah, anakku kita kuliah di mana misalnya gitu. Terus bengi mau tidur itu ada pikiran, ada seperti itu ya. Kalau saya sering juga begitu. Misalnya biasanya mau mantu anak, kina itu mikirnya pas bendengi malah harap tidur. Wah iya bareng. Oke, pikiran kaya wis Allah memberikan petunjuk itu ya kita catat ini misalnya bulan ini dan sebagainya. Ini salah satu kita kalau mikir anak. Jadi ada yang di tafsiri tentang ya itu mimpi, ada yang tentang
Ibrahim ini dalam tempat tidur berpikir anaknya mau dipisah supaya mandiri kan begitu. Buka itu bisa menyembelih diri, jadi atas dan bawah itu maksudnya juga memisahkan, maka maknanya banyak ya. Jadi ada yang seperti itu. Dan Ismail menjawab, wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan itu. Aku akan insya Allah engkau dapati aku dalam orang-orang yang sabar atau tabah ya. Ya nanti kita milih yang mana itu saya persilakan Bapak Ibu masing-masing ya. Kalau milih A misalnya, pada suatu saat nanti kita dapat keterangan dari B ya nggak usah, oh saya pernah dengar gitu aja. Nah sekarang mari kita bedah secara mendalam kata yang digunakan dalam asbahuka yang diartikan sembelih itu. Itu dari akar kata zabaha yang berarti memotong, memisahkan atau memutuskan. Selama ini kita terjebak memahami peristiwa ini melulu tentang pisau dan darah hewan kurban. Padahal makna substantif dari ayat ini adalah pemisahan otoritas ya. Ini tadi yang saya gambarkan pendapat yang berpikir di dalam tempat tidur. Sejak Ismail lahir hingga menjelang dewasa, Ibrahim bertindak sebagai pemelihara bagi Ismail dan pengatur, penjaga dan pendidik sebagaimana doa yang diajarkan dalam surah Al-Isra itu kan, Rabbirhamhuma kama robbayani shogiro itu. Jadi sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah memelihara mendidikku waktu kecil ya. Ketika Ismail telah mencapai usia ya, saya itu akil balik, sanggup berusaha bersama Ibrahim mendapatkan visi kesadaran arafil manam tadi, berpikir dalam tempat tidur tadi, wahai anakku, aku harus memotong, memisahkan fungsi pemeliharaanku atas dirimu. Jadi mau dipisah. Kalau perusahaan ya gue tak bisa seperti gitu. Ibrahim menyadari bahwa ia tidak boleh memiliki Ismail secara mutlak. Ismail bukan hak milik Ibrahim. Ibrahim harus melepaskan ego kepemilikannya, menyembelih rasa memiliki yang berlebihan dan menyerahkan fungsi pengawasan serta pemeliharaan Ismail sepenuhnya pada Rabbul Alamin atau Allah Subhanahu wa taala. Inilah substansi kurban. Kata kurban berasal dari kata koroba yang berarti dekat. Kurban adalah proses atau cara mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menginfakkan atau melepaskan apa yang paling kita cintai demi tunduk pada ketetapannya. Ini surah Al-Taubah ayat 99. Di antara orang-orang Arab itu ada orang-orang yang beriman pada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkan kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah sungguhnya nafkah itu adalah sesuatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Ibrahim mengorbankan egonya sebagai ayah. Ismail pun dengan sabar menerima keputusan itu, atau satajiduni insyaallahu minas sabirin. Karena ia tahu ia sedang dihubungkan langsung melalui ikatan perjanjian dengan Tuhannya, bukan lagi bergantung pada ayahnya. Pelajaran berharga bagi kita hari ini, pengorbanan sejati bukanlah seberapa banyak hewan yang kita sembelih, melainkan seberapa mampu kita menyembelih rasa memiliki terhadap dunia, terhadap harta, jabatan, bahkan terhadap anak dan keluarga kita. Kita harus sadar kita hanyalah pengasuh, sementara pemilik mutlak atas segala adalah Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ard. Milik Allah apa-apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Jadi fungsinya memang bukan hanya menyembelih saja, tapi fungsinya juga tidak ada kemelekatan ya. Yang sering saya sampaikan, kita belajar infak sedekah itu supaya kita tidak ada kemelekatan kepada duniawi, bahwa semua itu milik Allah. Biasanya kita ngaku-ngaku milik saya, kan begitu. Hakikat, nah ini mengerti hakikat di sini. Tapi kalau tidak mengerti hakikat, ya sudah itu semua milik saya, kan begitu. Nah, meskipun berat bagi Ibrahim memisahkan keterikatan emosional dan otoritasnya atas anak yang dinantinya ya, sekian lama,
ia rela melakukannya demi memenuhi sunatullah. Itulah hakikat pengorbanan tertinggi. Nah, sembelihlah sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita. Sembelihlah rasa ego, rasa memiliki yang berlebihan, dan kesombongan yang seringkali menjatuhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan segala urusan pemeliharaan hidup kita dan keluarga kita pada Allah, ya, termasuk anak. Kalau kita pisah dengan anak, mungkin kuliah jauh, kerja jauh, ya udah serahkan saja pada Allah yang memelihara. Kalau kita mikir terus, wah anakku piye ya ning kono piye, nanti kita seakan-akan tidak punya Allah. Tapi kalau itu sudah, ya Allah, dah ini anak saya di sana, ya mohon dipelihara dengan baik, itu aja pasrah dengan waktu. Namanya kita sudah yakin pasrah atau aslama pada Allah. Hidup ini dibentuk oleh pikiran kita. Kalau pikiran kita kotor, rumit, hidup kita juga rumit. Allah Ta'ala menciptakan kita untuk bahagia. Kalau mudah galau, sama saja mengabaikan Tuhan, ya. Dan ayatnya kan jelas Pak, surat Toha ayat 2 itu kan, bahwa Allah menurunkan kitab itu bukan supaya kamu susah, tapi supaya kamu tidak susah. Jadi sing marai ruwet iki jane gur pikiran sini. Tapi nek kita bertanya di dalam sini, itu tidak ruwet hidup ini kan. Kan saya juga kemarin di Randusari, Pak, hidup ini simpel Pak. Ingin dihargai orang, ya hargai orang. Ingin dihormati orang, hormati orang lain. Ingin disayangi, ya kita menyayangi semua itu. Jadi like attract like, yang serupa itu menarik yang serupa. Tapi kalau pikirnya sudah benci, ada kebencian, kotoran dan sebagainya, ya akhirnya seperti itu. Ini kecil ya, tidak kelihatan. Kurban yang kita lakukan hari ini bukan sekadar menyembelih hewan, tetapi simbol, ya. Menyembelih ego, menyembelih kesombongan, menyembelih kecintaan berlebihan pada dunia. Ya, ini Allah berfirman, tulisannya kecil, surat 3 ayat 92, ya, itu. Bahwa kita kalau berkorban itu yang masih kita cintai. Kelihatan guys nih. Kita lanjut dulu ya. Marilah kita jadikan Idul Adha ini sebagai momentum untuk, ya, menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata, memperkuat ukhuwah, memperbaiki diri. Mari kita wujudkan bangsa yang berkeadilan, masyarakat yang damai, keluarga yang penuh kasih. Jangan biarkan perbedaan memecah kita. Jangan biarkan ego mengalahkan persaudaraan. Karena sungguhnya umat ini tidak akan kuat dengan perpecahan. Jadi kurban itu juga menyatukan. Pilar 1, larangan kekerasan atau fondasi perdamaian. Al-Quran menegaskan, ya, di dalam haji itu kan tidak boleh rofas, tidak ada kekerasan, ya, kekerasan verbal maupun provokasi. Jadi kalau disuk kancane, ya, mungkin di sana pas tawaf susuan, tidak boleh kita rofas Pak, ya. Harus sabar. Tidak boleh busuk, ya, tidak ada pelanggaran moral. Tidak boleh jidal, tidak ada konflik. Jidal itu eyel-eyelan nek cara Jawa. Nek cara Indonesia ya debat atau apa gitu ya. Jadi ini bukan sekedar etika pribadi, tapi protokol damai total. Haji mengajarkan perdamaian dimulai dari pengendalian diri. Ya. Ini pilar 1. Dan pilar 2, kesetaraan manusia, ya. Dalam haji itu kan anti rasisme global, Pak. Pakaiannya sama kan gitu. Dalam haji semua memakai ihram tanpa status sosial, tanpa simbol kekuasaan, tanpa perbedaan ras. Jadi mau nih pangkatnya jenderal bintang 4 misalnya, itu di pas ihram tidak dipakai Pak, ya. Balik gambar DPR, gambar Garuda atau apa itu tidak pakai di sana. Ini menghidupkan pesan Nabi, ya. Di sini ada, ya. Jadi haji adalah deklarasi praktis. Tidak ada superioritas ras, bangsa atau kelas. Dalam konteks dunia modern, melawan rasisme, melawan kolonialisme budaya, melawan diskriminasi global. Nah, jadi fungsinya
sangat luar biasa. Pilar 3, persatuan umat ya, unite beyond borders. Allah berfirman ya ini, wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka ya, dan seterusnya ini. Bahwa haji mempertemukan berbagai bangsa, berbagai bahasa dan berbagai madhab ya. Jadi dari bangsa manapun bahasanya berbeda, mungkin juga madhabnya berbeda. Ya, madhab itu kan istilahnya ya sama dengan madhab, jalan untuk apa, identitas itu loh Pak. Misalnya ada tulisan madhab Syafi'i, yaitu cuma madhab saja, dan Syafi'i juga mengatakan kalau pendapat saya ini tidak sesuai dengan Quran, tidak sesuai dengan Nabi, ya tidak dipakai, tidak apa-apa, ganti saja yang sesuai, kan begitu. Itu namanya kita toleran ya. Semua berkumpul dalam satu waktu, satu tempat, satu tujuan. Pesan besarnya umat manusia bisa bersatu tanpa harus apa itu serang, tanpa harus seragam, maksudnya gitu. Jadi sudah seperti kan kalau kita sholat jamaah itu kan komandonya satu, sudah semua sujud ya sujud semua, kan begitu. Pilar keempat, zona aman global. Tanah haram Mekah adalah wilayah damai. Wamang dakhola kana amina. Siapa yang memasukinya Baitullah maka amanlah dia. Jadi secara syariat ya masuk di sana, tapi secara hakikat masuk ke dalam Baitullah di dalam diri kita ya, itu juga aman. Kalau sudah memperdayakan hati itu nurani itu kan aman hidup ini Pak. Tapi kalau pikirannya yang menjadi setir ya kadang kita kacau balau. Bahkan dalam syariat tidak boleh membunuh, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh mengganggu hewan. Ini adalah konsep zona damai absolut. Dalam bahasa modern, model kawasan bebas konflik ya. Jadi ya aman, memang bebas konflik. Kalau dulu ada peristiwa Mina, yaitu memang ada sabotase. Pilar kelima, ya, mengendalikan nafsu. Akar perdamaian konflik dunia sering berakar dari keserakahan, ambisi kekuasaan, dan ego. Ya kan konflik perang itu kan karena ego pemimpinnya tuh Pak. Kalau misalnya saat ini ya Amerika, Israel, Iran, antara Donald Trump, Netanyahu dan Presiden Iran itu wis berkumpul makan bareng, wis rasa perangnya yo damai-damai aja, kan damai tuh sini. Terjadi kan orang itu ya, aslinya ya. Nyatanya presiden ini ngajak perang, rakyatnya kadang demonstrasi tidak mau, tidak suka, kan begitu kan toh. Nah oleh karena itu haji melatih sabar dalam antrian, menahan emosi, berbagi ruang dengan jutaan orang. Ya. Perdamaian global mustahil tanpa transformasi individu. Pilar keenam, haji adalah napaktilas perjuangan Nabi Ibrahim. Taat total kepada Allah, meninggalkan ego, mengorbankan kepentingan pribadi. Ini melahirkan pesan perdamaian membutuhkan pengorbanan, bukan sekedar slogan. Jadi yang namanya damai itu ya harus ada pengorbanan ya. Kan di sini doanya kan Robbana ini askantu dan lain sebagainya. Pilar 7 ya, distribusi kesejahteraan, dimensi sosial, ibadah korban ya. Ini menunjukkan perdamaian tidak hanya soal keamanan, tapi juga keadilan ekonomi. Tidak ada perdamaian tanpa keadilan sosial. Ya, memang harus adil, terutama fakir miskin diperhatikan. Pilar ke-8, haji sebagai model peradaban damai. Jika dirangkum, haji mengajarkan, ya sini nilai haji, ihram. Makna perdamaian globalnya adalah kesetaraan manusia. Larangan jidal atau larangan debat, ini anti konflik.
Tanah haram ini artinya zona damai. Kemudian wukuf ini kesadaran kolektif ya. Kalau wukuf itu kan berhenti ya, merenung gitu kan. Kemudian korban sebagai keadilan sosial. Kesimpulan, haji bukan hanya ibadah spiritual tetapi simulasi dunia tanpa konflik, tanpa kekerasan, tanpa rasisme, tanpa dominasi, dengan kesetaraan dan keadilan. Jadi memang Islam itu tidak ada istilah ras, kulit hitam, kulit putih, itu tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah tentang ketakwaan. Idul Adha mengajarkan bahwa dunia membutuhkan pengorbanan bukan keserakahan. Dunia membutuhkan keadilan bukan penindasan. Dunia membutuhkan kedamaian bukan konflik. Ya. Di tengah berbagai konflik global hari ini, nilai-nilai Idul Adha menjadi sangat relevan, yaitu menguatkan solidaritas, menumbuhkan empati, dan menghadirkan kepedulian terhadap sesama. Ya. Jadi itu tadi berapa hal yang gaji ya. Dan ini daging yang dikalengkan yang tadi saya singgung di larismu itu. Jadi karena ya di satu tempat itu terjadi penumpukan sehingga harus dikalengkan yang bisa berbulan-bulan disalurkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, oleh karena itu kita mengetahui hakikat suatu ibadah itu sangatlah penting. Ya apapun ya, kalau mengetahui esensi atau hakikat, insya Allah kita ini akan tenang dalam kita. Oh maksudnya seperti ini toh. Sholat itu maksudnya seperti ini ya. Kemudian kalau kita siam itu maksudnya seperti ini ya. Maka kita juga di samping mengetahui esensi dan hakikat dalam kita beribadah itu, kita juga bisa membaca peristiwa, melihat alam di sekitar kita. Ya, karena kalau kita melihat alam di sekitar, ya itu kadang ya bisa ingat peristiwa. Misalnya kita, Bapak Ibu pernah kalau membayangkan zaman Rasulullah hijrah dari Mekah ke Yathrib ya, atau Madinah, itu jalannya kan belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan jalan tol, bebas hambatan, bahkan tidak ada lampu merah. Dulu kan katanya naik unta, jalannya belum seperti itu. Lah sekarang yang naik bis aja, sing dipikir mangan. Engkau mangane mampir restoran dia gitu, neng terupis gitu. Lah dulu kan seperti itu, bisa membayangkan. Jadi melihat alam di sekitar itu lantas ingat peristiwa. Ya, kalau membaca peristiwa ini saya ingat sebuah lagu, Pak. Lagu yang seorang penyanyi mengetahui sebuah burung terus menjadi nyanyian ya. Itu kan dulu ya, wah ini kalau almarhum Mas Parmin ada itu yang ngajari saya dulu ya, tapi sudah almarhum. Itu yang nyanyi Mbak Titi Sandura ya, tapi syairnya bagus itu. Itu kan, kalau aku mendengar suara murai berkicau, lincah nian berguru di atas dahan. Ku teringat saat itu kau di sampingku mengucapkan sumpah setia dan cintamu. Suatu saat ku mendengar elang berbunyi, jauh nian terpentil di puncak pohon. Hatiku tersentuh, menahan air mata, ku terkenang pada waktu perpisahan. Kemudian kisah lama tiada mungkin ku lupakan, dan seterusnya itu. Nah ini peristiwa ya, dia melihat burung murai bersendaguro, itu melihat kelingan waktu dia ya ada di samping gitu. Tapi setelah burung elang, Pak, waek ning dhuwur, itu kelingan waktu perpisahan ya. Nek zaman Mbak dhewe ya mbuh takayul mbuh kurofat, iku anggere
sahur enten cangak apa niku wis anu medeni ya zaman biyen niku. Padahal itu ya ora enek tenan ya. Ya kita waktu kecil diwedeni anak wewe, anak gendruwo jane ra ning kabeh. Kalau men aja bulan arepe itu. Nggih to Pak Mati. Dhisik nggene es ngene Pak Mati niku kan napa wit pring gedhe niku anggere liwat mriku wonten peteng dhisik ana listrik niku kan. Awas lho nek gendruwo. Nyatane ya ora ning gendruwo ya. Ya itu Bapak Ibu sekalian, ternyata ya kita hidup ini tidak lepas dari peristiwa dan juga perjalanan kita masing-masing itu harus kita nikmati, kita syukuri karena kita punya tugas yang berbeda dan personal geniusnya juga berbeda. Maka ya kita nikmati, kita syukuri peran kita saat ini seperti apa. Tidak usah ya menilai orang lain. Sering saya pesankan tidak usah memberi nilai rapot orang lain. Kita memberi nilai rapot diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu saya hormati, mungkin nanti kalau ada komentar atau pertanyaan yang berhubungan dengan kurban dan juga haji, setelah saya tutup bisa kita sharing. Untuk itu bagi bapak-bapak yang sudah haji, ibu yang sudah haji, semoga menambahi pengertian. Yang belum nanti juga bisa untuk ternyata fungsinya itu ada hakikatnya, bukan hanya syariat saja. Sehingga jangan sampai penjenengan mahal, bayar mahal, di sana cuma wisata rohani, cuma cari validasi supaya dipanggil Pak Haji atau Hajah. Padahal Haji atau Hajah itu sebenarnya sebutan bagi pengunjung waktu di sana. Tapi karena ya salah kaprah, ya monggo tidak apa-apa. Demikian, semoga ada manfaatnya, ada kurang lebihnya mau dimaafkan. Yahdillahu linurihi mayasya. Allah memberikan petunjuk semesta rohani pada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa banggung qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.